Mari kita mulai dari soal nomor 1. Bacaan pada soal nomor 1 membahas tentang fobia. Kalimat terakhir tertulis, untuk membantu mengurangi fobia, bagi penderita, dokter perlu melakukan terapi. Makna kata terapi dalam paragraf tersebut adalah jawaban pada soal nomor 1 adalah D. Kenapa? Karena menurut Wahyu untuk yang A itu salah karena menemukan cara terbaik. Artinya belum tahu cara untuk penyembuhan fobia, padahal sudah tahu ini tadi harusnya dilakukan terapi. Lalu yang B, penentuan penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejalanya, ini lebih ke arti diagnosis, penentuan penyakit. Sedangkan yang C, upaya pencegahan. Padahal fobia ini sudah sakit, tidak untuk dicegah tapi untuk diobati. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut ke soal nomor 2. Menjawab soal sinonim. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa sinonim artinya persamaan makna kata. Untuk soal sinonim, kita juga harus menentukan sesuai konteks kalimat. Jadi, jawaban yang tepat untuk sinonim kata luas pada kalimat tempat parkir sekolah direnovasi supaya lebih luas adalah C, yaitu lapang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks pernyataan. Kita lihat satu persatu dari opsi jawaban. Jawaban A salah karena masyarakat Belitang dianggap tidak pernah makan ikan laut. Lalu yang jawaban B salah karena seluruh warga Belitang memilih bekerja sebagai peternak ikan patin. Ini seluruh. Padahal pada bacaan itu bukan seluruh, tapi sebagian besar. Lalu yang C salah juga, karena pada bacaan tidak menyebutkan bahwa kandungan protein ikan patin lebih tinggi daripada ikan laut. Itu tidak ada dalam bacaan, jadi juga salah. Sedangkan yang D ini yang benar ya, karena memang di Belitang harga ikan laut itu lebih mahal atau lebih tinggi daripada harga ikan patin. Jadi jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, kita lihat dulu pertanyaannya. Mengapa Kartini tidak melanjutkan sekolah? Oke, dari bacaan ada kalimat, namun akhirnya Kartini tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena ditentang oleh ayahnya. Menurut sang ayah, perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Nah, ini kita sudah bisa menentukan jawabannya. Jawaban yang sesuai adalah Kartini tidak melanjutkan sekolah karena menurut ayahnya seorang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Jadi jawabannya B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk menentukan kalimat utama paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mempunyai gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada suatu paragraf. Pada kalimat yang disajikan pada paragraf tersebut,
yang paling tepat menjadi kalimat utama adalah kalimat pertama. Yang ini ya. Karena kalimat pertama pada paragraf tersebut memiliki ide pokok dari seluruh paragraf. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut untuk soal nomor 6. Pada soal nomor 6 ditanyakan ide pokok dari paragraf. Nah, anak-anak, kita ingat bahwa ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau si pembuat teks. Oleh karena itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Pada bacaan nomor 6 termasuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf, yaitu itulah beberapa manfaat buah salak pondoh. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa mengambil ide pokoknya, yaitu berbagai manfaat buah salak pondoh. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan jawaban A, B, dan C itu merupakan gagasan penjelas. Lanjut untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 ditanyakan ringkasan paragraf. Ringkasan yang baik diwakili oleh kata kunci dari setiap kalimat. Kita lihat coba dari masing-masing opsi jawaban. Untuk yang A, disleksia diawali. Ini diawali. Disleksia adalah gangguan belajar yang diawali. Ini kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan isi paragraf. Yang B, disleksia disebabkan keterlambatan. Ini bukan disebabkan, tapi gejala yang muncul. Jadi jawaban B juga tidak tepat. Untuk jawaban yang C, disleksia gangguan belajar dalam berkomunikasi. Gangguan belajar dalam berkomunikasi. Ini tidak tepat karena pada bacaan itu gangguan belajar membaca dan menulis. Nah, untuk opsi yang D, gejala disleksia antara lain keterlambatan berkomunikasi, kesulitan membedakan huruf, menghitung suku kata, dan kesulitan memahami arah. Ini lebih tepat karena kalimatnya mewakili seluruh kalimat, ada kata kuncinya dari paragraf. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 berisi tentang mata minus atau miopia. Ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Sebentar. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Oke. Soal nomor 8 ditanyakan tentang pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Isi bacaannya tentang mata minus atau miopia. Mari kita lihat dari masing-masing opsi jawaban. Untuk A, mata minus atau miopia terjadi ketika cahaya dari luar yang masuk ke mata jatuh tepat pada retina. Nah, ini yang kurang tepat ya. Tidak tepat karena seharusnya jatuhnya di depan retina. Jadi opsi A tidak tepat. Lalu untuk opsi B, otot tegang dan sakit kepala. Padahal seharusnya membuat mata tegang. Jadi opsi B juga tidak tepat. Yang C, sehingga otot mata menjadi tegang dan kaku. Ini juga tidak tepat.
Karena seharusnya kelengkungan yang berlebihan, kelengkungan kornea yang berlebihan. Nah, pada opsi D, penyakit mata minus yang berat dapat menyebabkan terlepasnya retina, glaukoma, dan katarak. Ini sesuai dengan paragraf terakhir pada kalimat terakhir pada paragraf. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke soal nomor 9. Ditanyakan kesimpulan paragraf tersebut adalah isi paragraf tersebut adalah tentang dampak gawai. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah opsi B, yaitu gawai memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan. Karena opsi B ini mencakup seluruh isi paragraf. Untuk opsi A, C, dan D ini tidak tepat karena tidak sesuai atau bukan merupakan kesimpulan dari paragraf. Lanjut untuk nomor 10. Soal nomor 10 menanyakan tentang jenis paragraf. Paragraf yang disajikan berisi gambaran suasana Museum Ulen Sentalu. Saat membacanya, kita seperti berada di museum, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, yaitu paragraf deskripsi. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 adalah tentang membandingkan dua teks. Teks pertama tentang makanan sawut dan teks kedua tentang makanan lentuk. Menurut diskusi beberapa bapak ibu guru yang memegang kelas 6, pertanyaan dari teks tersebut seharusnya menanyakan tentang persamaan, bukan perbedaan. Dan untuk kelas 6 SD Babarsari sudah diralat menjadi persamaan. Ini ya, ini diubah diralat menjadi persamaan kedua teks tersebut adalah, jadi jawabannya adalah A. Karena sawut dan lentuk itu sama-sama berbahan dasar singkong. Jawabannya bahan bakunya sama. Lanjut untuk soal ke-12. Untuk soal nomor 12 yaitu soal melengkapi tabel. Kita akan analisis dari opsinya ya. A, B, C, dan D. Untuk yang titik-titik pertama diisi dengan ikan gurame. Oke, ini semuanya benar. Kemudian untuk yang kedua, bernapas menggunakan paru-paru. Untuk paru-paru bisa itik, angsa, ataupun burung. Nah, sedangkan capung ini tidak. Jadi untuk yang B ini sudah tereliminasi. Kemudian untuk yang ketiga ini masih paru-paru. Paru-paru bisa untuk kuda, bisa untuk komodo, kuda dan komodo. Untuk jangkrik tidak ya. Jadi yang D juga tereliminasi. Kemudian tinggal titik-titik yang keempat. Untuk yang keempat yaitu bernafas menggunakan trakea. Yang bernafas menggunakan trakea tentu saja adalah jangkrik, bukan sapi. Ini sapi tidak. Jadi jawabannya tentu saja A. Lanjut untuk soal nomor 13. Soal nomor 13 ditanyakan, mengapa kemuning menitikkan air mata? Nah, pada bacaan ada kalimat kata-kata pedas dari Rosi, mawar cantik tetangganya telah melukai perasaannya. Jadi bisa kita jawab, kemuning menitikkan air mata karena
tentu saja merasa tersakiti dengan ucapan Rosi. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut untuk soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini menanyakan tentang kalimat utama. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 14. Masih semangat ya? Bacaan nomor 14 menceritakan tentang anak-anak yang bermain layang-layang bersama. Awalnya Amir usul dan diterima oleh Dodi. Tapi usulan Amir itu tadi ditolak oleh Faisal. Lalu Faisal mengemukakan alasannya dan mengusulkan hal yang berbeda dengan usulan yang awal tadi. Lalu akhirnya teman-temannya menyetujui usulan dari Faisal. Nah, dari cerita itu tadi dapat kita temukan bahwa Faisal adalah tokoh yang menentukan alur dari cerita. Maka jawaban untuk tokoh utama dari cerita tersebut adalah Faisal. Opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pada soal nomor 15, kita diminta menentukan latar tempat. Ada kalimat, sepanjang perjalanan, Ani melihat seorang penjual roti menawarkan dagangannya dengan mengenakan kostum badut. Nah, itu adalah kalimat yang menunjukkan latar tempat pada cerita tersebut. Maka, jawaban yang tepat adalah C, yaitu di jalan. Kenapa bukan di pantai? Karena ini Ani tuh belum sampai di pantai. Dia baru akan ke pantai. Kemudian, kenapa tidak di rumah? Untuk yang opsi B itu karena Ani itu sudah berangkat di rumah, dibuktikan dengan ini. Sudah siapkan dari rumah sepanjang perjalanan. Nah, berarti kan sudah berangkat. Dan kenapa tidak yang D, yang di toko? Karena Ani itu tidak masuk toko. Ini yang berada di depan toko, di depan deretan toko itu adalah penjual roti. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, di jalan. Lanjut untuk soal nomor 16. Bunga mawar, bunga melati, semerbak mewangi penuhi taman. Jadilah anak yang lurus hati, disayang guru dan banyak teman. Makna kata lurus hati dalam pantun tersebut adalah jawaban yang tepat untuk nomor 16 ini adalah jujur. Jadi, anak yang lurus hati itu artinya anak yang jujur. Jawabannya B. Kita lanjut untuk soal nomor 17. Soal nomor 17 menanyakan akhir cerita tersebut adalah akhir kalimat pada bacaan adalah semenjak kejadian itu bila tidak malu mengakui orang tuanya sebagai penjual nasi di pinggir jalan. Nah, dari ini kita sudah tahu dong mana sih yang merupakan akhir cerita? Tentu saja jawaban yang tepat adalah A, karena sesuai dengan akhir cerita pada paragraf tersebut. Lanjut soal nomor 18. 18 menanyakan makna dari bapak dan ibunya keberatan. Nah, coba kita lihat dari masing-masing opsi. Ini kalau sebentar untuk di bacaan ini ada pada kalimat akan tetapi bapak ibunya keberatan. Kemudian Sumirah mengurung diri beberapa hari di kamar karena merasa cita-citanya akan kandas. Makna dari bapak dan ibunya keberatan adalah yang A, orang tua Sumirah keberatan karena Sumirah tidak mau tinggal di rumah. Ini ya, keberatan itu
yang keberatan tuh orang tua Sumirah itu mau merantau, bukan karena tidak mau tinggal di rumah, tapi mau mengejar cita-citanya. Lalu yang B, bapak dan ibunya itu bukan tidak suka jika Sumirah bercita-cita jadi guru. Lanjut, untuk opsi yang C, tidak mengizinkan. Bapak dan ibu Sumirah tidak mengizinkan Sumirah untuk pergi merantau ke kota. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah C. Yang D kok salah, kenapa? Karena ini bukan tertunda. Kalau tertunda berarti dia mungkin akan berangkat. Tapi ini memang sudah bapak dan ibunya keberatan atau tidak mengizinkan. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19 itu tentang perbaikan ejaan pada kalimat yang bercetak tebal. Ini ya. Nah, coba kita analisis dari opsi yang ada. Untuk yang A, Ta, jangan lupa pasang bendera merah putih di panggung ya. Nah, ini yang salah itu di sini. Seharusnya ada tanda koma. Kemudian ini juga. Tanda seru itu seharusnya di depan tanda petik. Lalu yang B, Ta, koma, jangan lupa pasang bendera merah putih. Nah, ini merah putihnya. Kemudian ini juga salah. Yang A tadi juga ada lagi yang salah. Setelah panggung itu ada tanda koma seharusnya. Lalu yang C, ini juga sama dengan yang A tadi. Setelah Ta itu harusnya pakai tanda koma. Terakhir yang D, ini sudah ada tanda koma, ini merah dan putih pakai kapital, lalu di panggung ya, koma, ini sudah benar, dan tanda seru, tanda petik. Oke, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 20. Ini berisi tentang cerita Kancil dan Rubah. Nah, ini Kancil itu mau meminta makanan pada Rubah, tapi Rubah meragukan dengan janji Kancil karena Kancil itu sudah sering membohongi Rubah. Begitu. Baik, coba kita analisis dari masing-masing opsinya. Yang A, Rubah mengajak gajah untuk mendengarkan janji Kancil. Ini mengajak gajah. Pada bacaan itu Rubah memiliki ide. Rubah ingin perjanjian ini disaksikan oleh gajah. Silakan ucapkan janjimu di depan gajah. Nah, ini Rubah baru berbicara pada Kancil. Jadi di situ belum ada gajah. Gitu. Lanjut untuk yang B. Kancil tidak diizinkan mengambil. Ini Rubah belum bilang sama Kancil kalau dia itu diizinkan atau tidak. Jadi yang B juga salah. Kemudian yang C, Rubah ragu Kancil berhasil mengumpulkan makanan di hari esok. Itu Rubah itu ragu itu pada janji Kancil, bukan pada kemampuan Kancil untuk mengumpulkan makanan. Dan terakhir yang D, Rubah meragukan janji Kancil yang akan mengembalikan makanannya. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, ini masih di cerita yang sama untuk nomor 21. Masih cerita Rubah dan Kancil itu tadi ya. Untuk menentukan amanat cerita. Nah, pada cerita itu Rubah meragukan janji Kancil. Sehingga ia memikirkan cara untuk membuat atau memutuskan tindakan yang tepat untuk menjawab Kancil, sehingga nanti Kancil akan mundur sendiri. Maka amanat dari cerita yang benar adalah cermatlah sebelum memutuskan sesuatu. C. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 22. Nomor 22 ini bercerita tentang Nino dan Benny.
Nino anak yang usil dan sering mengganggu Benny. Suatu hari Nino naik sepeda dan mengusili Benny, katanya mau ditabrak kalau tidak minggir dari jalan itu. Kemudian ternyata Nino tiba-tiba menabrak pohon karena bersepeda sembrono. Lalu Benny segera berlari membantunya. Nah, Nino juga minta maaf sama Benny dan berjanji tidak akan mengusili Benny lagi, mau menjadi anak yang baik gitu. Maka keteladanan dari tokoh Benny dalam cerita tersebut adalah tentu saja coba kita lihat yang A. Mau memaafkan teman yang ingin menabraknya. Nah, ini Benny itu dalam cerita belum diceritakan bahwa Benny itu mau memaafkan Nino. Jadi untuk yang A ini salah. Kemudian untuk yang B, berjanji mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Ini Nino yang berjanji ya, bukan Benny. Kemudian yang C, mau menolong teman yang sering mengganggunya. Nah, ini sesuai dengan kalimat ini tadi. Benny segera berlari membantunya. Jadi jawabannya C. Lanjut untuk soal nomor 23. Nomor 23 ada kalimat yang ini. Memang Reni terkenal sebagai anak titik-titik. Sudah berulang kali ceritanya tidak sesuai kenyataan. Nah, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah jawabannya B, yaitu besar mulut atau suka membual atau menyombong dengan perkataan seperti ini, mengatakan pada teman-temannya punya tas baru, harganya mahal, itu ya. Itu jadi Reni itu anak yang besar mulut. Kalau banyak mulut itu artinya cerewet ya. Kalau adu mulut itu artinya cekcok nih. Lalu cepat mulut itu artinya tidak dapat menyimpan rahasia. Soal nomor 24. Nah, Ratih termasuk anak pendiam dan tidak banyak tingkah. Pendiam, tidak banyak tingkah. Ketika teman-temannya bercanda, ia memilih tenang dan diam. Lain halnya jika guru memberikan pertanyaan kepadanya, ia dapat menjawab dengan benar dan lantang. Jadi, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Ratih bagaikan air tenang yang menghanyutkan. Atau ini bisa diartikan orang yang pendiam biasanya memiliki banyak pengetahuan. Sedangkan yang A ini maksudnya sindiran untuk orang yang senang memuji dirinya sendiri. Untuk B, bagai air di daun talas itu orang yang tidak punya pendirian. Sedangkan yang D, takkan putus air dicencang, itu menggambarkan hubungan persaudaraan antar manusia tidak dapat dipisahkan oleh suatu perselisihan. Baik, sekarang lanjut lagi ya. Kita lanjut ke nomor 25. Nah, nomor 25 ini ditanyakan urutan petunjuk penggunaan setrika listrik. Pastilah yang pertama adalah nomor 4, tancapkan. Nah, ini dulu ya. Nomor 4, kemudian setelah ditancapkan steker, lalu pastikan lampu indikator menyala. Nah, ini untuk menuju ke kalimat berikutnya, yaitu cari yang menyala setelah lampu menyala. Nah, setelah 4 berarti 1 antara C atau D. Setelah lampu menyala, putarlah tombol pengatur panas pada setrika. Nah, kalau sudah diatur, berarti tinggal menggunakan, berarti yang 5. Jawabannya C. Lanjut untuk soal nomor 26. Soal nomor 26 ini juga tentang urutan kalimat yang benar agar menjadi paragraf deskripsi. Urutan kalimat yang benar agar menjadi paragraf deskripsi ini ya. Urutan juga.
Kita lihat dari, coba ini opsinya 2 atau ini 2, 4, 4. Berarti kita lihat kalimat kedua, ciri khusus tersebut dapat diamati dari ciri khusus tersebut. Sedangkan kalimat keempat, bebek merupakan salah satu hewan yang memiliki ciri khusus. Nah, berarti pilih yang 4. Setelah 4 baru 2, karena ini membicarakan ciri khusus, lanjutannya ciri khusus tersebut. Nah, setelah 2, ini 5 atau 3. Ciri khusus tersebut dapat diamati dari bentuk paruh. Berarti membicarakan tentang paruh. Berarti 5. Jawabannya adalah C. Nah, lanjut untuk soal nomor 27. Soal nomor 27 ini menanyakan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut. Berarti ini tentang teks laporan rumpang. Kita lihat dari bacaannya. Wahana pengetahuan berada di sisi depan. Nah, ini wahana pengetahuan berada, berarti letaknya. Kemudian wahana permainan berada di ini. Wahana permainan ini juga letaknya wahana yang ini ya. Oke, maaf sebentar. Ini wahana permainan berada di ini juga letaknya. Lanjut, setelah titik-titik itu membicarakan sedangkan di dalam wahana permainan terdapat permainan lalu lintas. Berarti kita cari kalimat pada opsi yang menunjukkan pada wahana pengetahuan ini ada apa saja gitu. Jadi kita pilih yang D. Iya, yang ini ya. Tersedia media pembelajaran dan alat peraga interaktif. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal nomor 28. Perhatikan media iklan berikut. Gunakan media sosial dengan cerdas. Gunakan media sosial dengan cerdas. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah, apakah dengan cerdas itu kita berpikir sebelum menyebarkan berita? Ya, benar. Itu artinya cerdas. Tapi coba kita lihat opsi yang lain dulu. Yang B, ekspresikan idemu di media sosial agar terkenal. Nah, ini berarti tidak mencerminkan cerdas. Apalagi yang C ini, percayai semua. Kita tidak boleh percaya semua berita di media sosial. Lalu yang D, anak masa kini paham media sosial. Ini kayak nggak nyambung dengan kalimat yang pertama. Jadi jawabannya A. Oke anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 29. Ditanyakan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut. Jadi ini melengkapi teks pidato yang rumpang. Nah, coba kita baca dulu teksnya. Ujian sekolah tinggal beberapa minggu lagi. Kita harus belajar dan berlatih lebih giat agar sukses ujian. Titik-titik, tuliskan jadwal belajar setiap hari dan taatilah. Waktu yang sudah kita lewati tidak akan bisa kembali. Untuk itu jangan sia-siakan waktu. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan waktu. Maka yang paling tepat adalah gunakan waktu dengan bijak. Nah, ini pasti nyambung. Gunakan waktu dengan bijak, tuliskan jadwal pelajaran setiap hari dan taatilah. Waktu yang sudah kita lewati tak akan bisa kembali. Kalau untuk yang A ini bukan tentang materi. Yang B, gunakan seluruh waktu untuk belajar juga tidak. Yang C, tidak ada lagi waktu bermain, itu juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.
Lanjut untuk soal nomor 30. Nomor 30 itu menanyakan, ini ada bacaannya. Dilihat dari hasil rongsen, Lia mengalami patah tulang. Penulisan istilah atau kata baku dari rongsen yang tepat adalah yang C. Lanjut untuk soal nomor 31. Andi suka memotret benda-benda yang ada di sekitarnya. Berawal dari hobi, kini Andi menjadi fotografer. Ini tulisannya. Perbaikan penggunaan kata bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, ini yang salah ya, ini, kemudian foto ini juga salah. Ini harusnya tidak pakai V, yang benar adalah D. Fotografer dengan F untuk foto, dan grafernya juga pakai F. Kita lanjut untuk soal nomor 32. Nomor 32 ditanyakan perbaikan tata kalimat yang dicetak miring. Nah, kalau dari bacaan itu tidak ada yang dicetak miring, tapi kita bisa lihat dari opsinya itu yang ini ya. Bus berangkat kami dengan ukuran menumpang besar. Kita lihat untuk yang A, kami berangkat dengan bus menumpang. Ini yang tidak tepat. Kemudian yang B, kami menumpang berangkat. Ini juga salah ya. Nah, yang C, kami berangkat dengan menumpang bus ukuran besar. Nah, ini yang benar. Jawabannya C. Untuk yang D, berangkat menumpang, ini juga tidak. Jadi jawabannya C ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 33. 33 tentang penulisan ejaan. Penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, ini kita lihat kalimatnya, keluarga Pratama tinggal di perumahan angkasa. Karena ada nama perumahannya, jadi P-nya kapital, A-nya kapital, J-nya kapital, Jalan Merdeka, ini M-nya juga kapital, nomor itu N-nya kapital, titik 6, ini Jakartanya ganti Kuningan ya, Kuningan, ini K-nya kapital. Jadi jawabannya yang sesuai adalah yang D. Yang D ini salah ya, ini nomornya salah. Jadi jawabannya adalah B. Bentar, ini ya yang B. Lanjut soal nomor 34. Soal nomor 34. Ani, Budi, dan Rina naik kereta api Taksaka pukul 15.35 WIB. Nah, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah, coba, Ani, ini harusnya koma, Budi koma, dan Rina naik kereta api Taksaka pukul 15.35. Ini bisa titik sebenarnya di sini. Nah, atau bisa juga 15.235. Kita lihat yang paling mendekati. Untuk yang A ini salah karena setelah Budi tidak ada tanda koma. Ini juga pakai koma. Ini salah. Kemudian yang B ini sudah pakai koma, tapi ini setelah 15.35 ini seharusnya tidak pakai tanda titik. Lalu yang C, Ani, Budi, ini kurang koma juga. Jadi jawabannya yang D, Ani, Budi, dan Rina naik kereta api. Nah, pakai titik 2. Ini benar ya. Jadi jawabannya D. Soal terakhir. Nah, anak-anak, untuk soal terakhir ini, untuk yang SD Babarsari itu sudah diralat ya.
perbaikan kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah kemarin ralatnya itu karena yang jawaban A itu sama dengan jawaban D, maka untuk jawaban D ini dicoret. Kita tinggal memilih opsi A atau B atau C. Nah, perbaikan kesalahan penggunaan kata baku dari teknologi, kemudian peserta didik, dan negatif. Yang A, teknologi, peserta didik dipisah, negatif ya. Jawabannya adalah A. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan soal latihan ASPD dari K3S Kabupaten 1. Semoga pembahasan yang Bu Wahyu berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jumpa lagi pada pembahasan berikutnya ya. Bu Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.